Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdahu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita sudah berada di penghujung tahun Masehi 2024 Masehi. Tinggal beberapa waktu lagi kita akan insya Allah beralih pada tahun baru 2025 Masehi. Sebagai seorang muslim tentu kita yang pertama dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus patut bersyukur kepada Allah? Karena Allah Ta'ala sampai dengan saat ini masih memberikan satu nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran materi, yaitu nikmat usia atau umur yang panjang, kesehatan, kesempatan dan keafiatan yang syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di penghujung tahun yang insya Allah Allah pun memberikan kesempatan untuk kita bisa menghirup udara baru di tahun 2025 nanti. Amin. Karena barang siapa yang pandai bersyukur, kata Allah, niscaya Allah pasti akan menambah nikmatnya. Dan jika kalau kita ingkar atau kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah pasti Allah akan memberikan azab yang pedih, sebagaimana firman-Nya, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena memang seseorang itu dia bersyukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka itu sebetulnya kita bersyukur atas diri kita sendiri. Man syakara fa innama yashkuru li nafs wa man kafara fa innahu ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku sangat kaya lagi mulia. Itu yang pertama. Di penghujung tahun ini kita harus melakukan refleksi, perenungan, kontemplasi, atau dengan bahasa yang kita gunakan adalah muhasabah atau menghitung diri, mengevaluasi diri. Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang setiap saat harus menghitung diri, meneliti, mengintrospeksi. Karena seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam sebuah kalamnya beliau mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung atau dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menghitung diri kita ini, mulai dari hal yang paling terkecil sampai hal yang paling besar. hal yang paling nampak terlihat sampai yang paling tersembunyi sekalipun.
hal yang paling jelek sampai yang baik. Semuanya kita renungkan, kita evaluasi, kita refleksikan kembali. Kalaulah memang dalam evaluasi itu banyak hal yang positif, banyak prestasi amal yang kita pernah lakukan di tahun-tahun yang kita lalui, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap berkomitmen untuk istiqamah, untuk istimrar, berkelanjutan amal yang kita lakukan itu. Bila perlu kita tingkatkan lebih baik lagi, lebih banyak lagi amal itu. Dan kalaulah dalam proses kontemplasi atau introspeksi itu kemudian kita temukan banyak dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan, maka banyak-banyaklah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi besok kita sudah dipanggil pulang menghadap Allah. Karena itu sebelum terlambat, marilah kita evaluasi untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri. Karena hanya dengan itu insya Allah kita akan menjadi manusia yang terselamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama. Di penghujung tahun ini kita kembali untuk melakukan evaluasi atau muhasabah dengan cara bersyukur atas rahmat nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat hidup, nikmat usia yang panjang. Sampai dengan saat ini kita di penghujung tahun masih sehat bugar, masih menikmati kehidupan ini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan di tahun baru nanti kita juga semakin diberikan keberkahan di dalam hidup, semakin lebih baik daripada hari-hari yang pernah kita lalui. Karena itu baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek atau sama saja, ya, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, karena itu dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung tahun ini memang kita akan melakukan sebuah evaluasi total terhadap diri kita ini dan berkomitmen untuk hidup lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mengevaluasi atau mempersiapkan untuk kehidupan akhirat atau hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita mempersiapkan diri dengan mengevaluasi diri. Setelah itu kita membuat sebuah perencanaan, kita membuat sebuah program bahwa kalaupun memang usaha kita kemarin masih ada kendala, masih mengalami kegagalan, bahkan kerugian, itu kita jadikan sebagai sesuatu kesuksesan yang tertunda. Dan kita tetap optimis dalam memandang masa depan, bahwa insya Allah di tahun-tahun berikut
segala usaha, segala ikhtiar, segala prestasi ibadah kita, ya, kita lebih tingkatkan, lebih baik lagi daripada tahun-tahun kemarin. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga di penghujung tahun ini kita semua berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan curahan rahmat dan nikmat, dan insya Allah dengan rahmat dan nikmat itu kita pergunakan, kita peruntukkan untuk sesuatu yang terbaik dalam menapaki hidup dan kehidupan kita ini, mencari rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kelemahan pribadi saya sendiri. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.